Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, selamat sore tentunya buat teman-teman semua. Semoga diberikan kesehatan pada hari ini, diberikan kelancaran rezeki, tidak ada halangan apapun ya guys. Oke, pada hari ini tuh sore ya guys, tuh di sana mataharinya terbenam. Di Taiwan tuh sekitar pukul setengah tujuan ya gitu ya. Tapi masih terang, masih siang. Ya banyak bertanya buat teman-teman yang bertanya tuh kenapa sih mas kok pilih kerja di luar negeri Taiwan gitu ya. Terkadang itu ada teman-teman yang bertanya seperti itu, banyak gitu. Tanya kenapa nggak kerja di Indonesia aja, kenapa nggak pabrik Indonesia kan banyak ya kan, pekerjaan di Indonesia juga banyak. Kenapa kok pilih di luar negeri? Dan saya di luar negeri itu udah agak lama ya kerja, udah sekitar 10 tahunan lah, pokoknya udah lama gitu. Ada yang bertanya itu ya macam-macam, yang dapatnya apa, kerja di luar negeri itu seperti apa ya, ada juga yang bertanya seperti itu. Tapi ini menjawab pertanyaan yang kenapa kok kerja di luar negeri. Pertanyaan itu sebenarnya mungkin bagi orang-orang yang, bagi teman-teman yang nggak pernah atau nggak punya keinginan untuk kerja di luar negeri, mungkin ya mikirnya mungkin kerja di luar negeri enak, mungkin gajinya besar ya, nggak gitu juga sih Gus ya. Ini termasuk juga mungkin sebuah jalan hidup gitu kan, bukan hanya sekedar pilihan hidup tapi juga jalan hidup. Karena terkadang kerja di luar negeri juga ada yang sampai meninggal guys, maksudnya ya kita nggak minta ya kan, tapi kan setiap manusia itu pasti akan mati kan, setiap yang bernyawa pasti akan mati, cuman kita juga nggak minta meninggal di luar negeri itu. Wong meninggal di waktu ibadah haji saja nggak ada yang minta, tapi itu meninggal yang baik ya kalau namanya meninggal waktu ibadah. Tapi ini kembali lagi ke topik ya kan, pertanyaan itu sebenarnya hmm, jawabannya gampang, cuman kadang dijawab juga serba salah ya. Kalau dijawab gajinya besar, di Indonesia juga gajinya besar banyak kok, yang kerjanya gajinya besar lebih dari yang kerja di luar negeri. Cuman untuk opsi-opsi gaji besar itu berat guys, prosesnya berat, eh, juga persaingannya itu banyak sekali ya. Apalagi kalau di Indonesia itu kalau nggak punya orang dalam gitu kan. Kalau nggak ada orang dalam itu sangat sulit mau kerja di Indonesia itu. Apalagi buat yang gaji-gaji besar ya, kalau gajinya tuh sebatas cari yang sebatas UMR saja itu banyak. Tapi ya hmm, nggak ada yang saya singgung ya, maksudnya saya nggak mau menghina atau apa. UMR di Indonesia itu mohon maaf ini ya, UMR di Indonesia itu buat eh, biaya hidup 1 bulan itu masih kurang. Karena saya juga pernah kerja di Indonesia ya, di Jakarta itu saya udah agak lama juga, di Jakarta 2 tahun gitu kan. Ya walaupun saya bukan kerja ya kan, tapi ibaratnya ya, tapi itu saya juga pernah digaji maksudnya. Itu saja yang saya posisinya tuh bukan UMR ya, tanda kutip ya kan, pokoknya saya kerja di suatu institusi ya kan, itu gajinya lumayan besar. Itu saja saya melihat teman-teman saya, teman saya kan juga banyak yang UMR itu dia sambat gitu. Waktu itu tahun 2010 ya, itu UMR Jakarta itu masih 1,5 guys. Bayangkan, masih 1,5, dan biaya hidupnya zaman waktu itu 1 bulan ngontrak itu teman saya 400-500. Berarti sisanya itu cuma berapa guys? Itu belum, ya waktu itu belum ada internet memang ya, masih lumayan lah, masih bisa nabung, cuman ya tipis guys, tipis. Nah itulah kenapa banyak teman-teman yang kerja di luar negeri gajinya besar. Tapi kalau kita jawab gajinya besar, teman kita itu kadang juga bertanya, berarti udah dapat banyak dong kerja di luar negeri. Ya itu sangat, memang pertanyaan-pertanyaan itu gimana ya, eh, sulit dijawab gitu ya. Apalagi kalau teman-teman kita itu nggak ada kemauan atau nggak ada keinginan untuk apa namanya tuh, untuk survive, merubah hidup lah ibaratnya ya. Mungkin teman-teman banyak yang ingin merubah hidup ya, mungkin kalau nonton Atta Halilintar, Ria Ricis ya kan, wah bahagia ya kan, pengen jadi YouTuber ya, sah sah aja. Tapi buat teman-teman yang bertanya jadi luar negeri itu ini itu terus gajinya udah besar, nah itu mohon maaf ya, itu sangat sulit. Jadi kalau di Taiwan itu walaupun di luar negeri khususnya dimanapun ya,
kerja itu ya gajinya memang besar, tapi ya itu juga guys, pengeluarannya juga besar, gitu kan? Karena ya namanya hidup di negeri orang ya, kita kadang ya ingin ingin main kemana gitu kan buat ngisi hari libur atau ngisi kepenatan gitu kan habis 1 minggu kerja, itu kita juga butuh refreshing guys buat menenangkan pikiran ya, namanya orang pasti punya masalah, cuman terkadang kan dia menyembunyikan masalah itu. Nah, kembali ke buat temen yang bertanya itu, jawaban saya ya kenapa kok kerja di luar negeri, kenapa kok pilih di luar negeri ya karena itu gajinya besar, UMR-nya di luar negeri itu semua ya, nggak cuma Taiwan, khususnya apalagi Jepang, Korea itu UMR-nya itu buat biaya hidup sangat-sangat cukup guys, bahkan masih sisa walaupun buat biaya di negara itu sendiri ya, apalagi kalau uang itu dikirim ke Indonesia, maksudnya gaji Korea dikirim ke Indonesia, dia menyisakan taruhlah buat makan, itu sisanya itu masih banyak sekali guys. Contohnya misalnya kerja di Taiwan ya, Taiwan itu kan UMR Taiwan itu sekitar 11 juta lebih ya kan, itu kalau kita ambil buat makan misalnya 3 juta itu masih sisa sekitar 8-9 juta. Nah, itu kan masih banyak gitu kan. Jadi masih bisa buat buat membantu kebutuhan di rumah, buat biaya nanti ya kan, yang masih bujang, yang belum menikah buat nanti menikah, atau yang sudah menikah ya buat biaya hidup nanti kalau pulang dari perantauan ya kan. Masa ya kita mau merantau terus ya kan. Ya kita juga punya impian. Setiap orang itu punya impian bisa membuat atau bisa menjadikan saudara-saudara kita atau lingkungan kita itu menjadi mandiri, atau kita membuat banyak motor guys, sorry guys, kita bisa membuat lapangan pekerjaan gitu kan, kita bisa buka usaha ya kan, berwirausaha, masa ya ikut orang terus. Nah, jadi ya itulah guys ya, kerja di luar negeri itu ya enaknya itu gajinya itu besar, kita di sini tuh kerja itu dihargai lah ya, bukan berarti kerja di Indonesia nggak dihargai, cuman kan biaya hidup di Indonesia itu gajinya besar besar Indonesia sebenarnya. Kerja di luar negeri itu gajinya tuh nggak nyampe juta-jutaan, nolnya itu sedikit, tapi nah untuk membeli sesuatu itu barangnya itu menjadi banyak, beda kalau sama Indonesia, uangnya itu nolnya banyak tapi dibelikan barang itu hanya dapat sedikit, atau taruhlah kita kerja harian, perbedaannya segitu ya, kerja harian di Indonesia misalnya 1 hari dapat 100.000, itu buat beli rokok cuman dapat 4 bungkus, itu kalau rokok yang 25 ya cuma dapat rokok 4 bungkus, sedangkan kerja di luar negeri Taiwan nih, yang saya tahu kan Taiwan karena saya belum pernah ke mana-mana ya, masih Taiwan saja. Walaupun saya sudah lihat kerja di Korea, tapi kan saya nanti keminter tadi kan. Nah ini yang saya tahu di Taiwan. Itu kerja di Taiwan harian itu guys. Kita kerja di sawah ini kan. Ini belakang saya ini sawah ya. Sawah. Ada guys. Job-job kerja di sawah itu harian tuh, maksudnya hari hari Sabtu, hari Minggu kalau kita mau cari ya kan. Kita misalnya bisa ngomong ya kan. Kita mau bantu-bantu, nanti kita kasih uang, guys, dibayar. Ya tapi ya hati-hati ya, hati-hati karena nanti kalau ketahuan ya bisa dideportasi. Nah ini kerja 1 hari di Taiwan itu kalau kita bantu-bantu itu ya, itu kita mendapat gaji itu sekitar 1.200 MT guys. Itu kalau buat beli, nggak usah dikerusin rupiah ya, ini buat beli di sini saja, buat beli rokok yang paling mahal itu kalau Marlboro itu bisa dapat sekitar 10 guys, ya udahlah 9 lah, kita bisa beli Marlboro 9 9 bungkus. Kalau di Indonesia ya berat ya, kerja 1 hari buat beli rokok Marlboro paling cuma dapat 3 bungkus, sisa pun paling 10.000 5.000 buat beli es lah ya. Nah itu perbandingannya seperti itu guys, jadi bukan gajinya yang besar, tapi nilai rupiah itu yang kecil untuk membeli barang, nolnya banyak. Kerja di sini 1 hari cuman dapat 1.200, sedangkan kerja di Indonesia dapatnya 100.000. Cuman waktu di konferensi untuk menjadi barang
uang itu seperti tidak tidak bernilai guys.